Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lucky dari Serenity. Ya, hari ini kita cek proyek di THB, salah satu proyek kita dari Pak Taufan. Nah, ini sudah kurang lebih di 70% lah. Udah masuk tahap finishing. Jadi tahap finishing itu udah masuk penggranitan, terus kalau plester aci udah rapi semua, tinggal pengecatan finishing dikit lagi. Nah, untuk kamar mandi juga lagi on proses juga. Mau cek langsung? Yuk. Ya, ini posisi dalam rumahnya di ruang tamu lebih tepatnya. Nah, sekarang lagi proses pemasangan granit. Nah, ini ada langsung di handle sama kepala tukang kita, Mang Hendy. Nah, ini tim lagi ngerjain untuk pemasangan granit lantai satunya. Kalau untuk lantai 2 udah rapih. Nanti kita cek. Nah, ini posisi dapur. Posisi dapur juga udah lagi persiapan untuk pemasangan granit juga. Nanti lagi dipesan. Untuk tangga juga lagi dipesan juga untuk granitnya. Jadi kita lagi finishing untuk lantai 1 granitnya. Kalau untuk plafon sudah kurang lebih di 60% lah. Nanti kan habis itu, ini kan udah didempul, udah tinggal dicat. Oke, ini untuk kamar mandi. Nah, kamar mandi juga lagi finishing granit juga hari ini untuk lantai satunya. Jadi kamar mandi nanti ada 2, lantai 1 lantai 2 1. Nah, untuk posisi lantai 1 itu jadi ada ruang tamu, ada dapur, ada kamar mandi dan 1 kamar. Nah, ini kamarnya lagi proses juga, jadi cuman kita lagi fokus ke lantai 2 dulu. Jadi setelah lantai 2 udah selesai, baru lanjut ke lantai 1 semuanya. Gitu. Nah, jadi posisi kamar di lantai 1 itu ada 1. Oke, lanjut ke atas ya. Oh iya, ini ada tambahan. Kita taruh glass block di sini. Ada 2 piece, 2 jejer ini untuk menerangi kamar yang di dalam ini. Jadi kalau siang tidak perlu ngegunain listrik atau lampu, jadi tetap bisa dapat cahaya matahari. Oke, lanjut ke atas ya. Nah, ini tambahan untuk menerangi wilayah tangga. Nah, kita berikan nanti ada lampu hias yang masuk ke dalam dinding, ada beberapa titik, kurang lebih 5 sampai 6 titik. Jadi saat malam kalau nggak dipakai lampu utama, cukup pakai lampu penerangan tangga aja, jadi tetap aman untuk lewat tangga. Oke, ini wilayah atas lantai 2. Jadi di lantai 2 ini terdapat 2 kamar, terus balkon, ada tamannya sedikit biar oke. Terus wilayah belakang itu ada laundry room sama kamar mandi. Kalau untuk toren naik lagi ke atas. Nah, kira-kira itu tata layout untuk lantai 2. Dengan tipe rumah ukuran 6x10 sebenarnya sudah cukup sih dengan posisi layout seperti ini. Jadi 1 kamar di bawah, 2 kamar di atas, ruang tamu di bawah, tetap dapur seminimalis mungkin kita manfaatkan kan di bawah tangga tadi ya. Nah, kira-kira seperti ini tata layoutnya, tetap terlihat luas dan memaksimalkan ruang yang ada. Oke, kira-kira nanti bisa. Ini tim kita lagi sedang pengerjaan plafon untuk lantai 2-nya, pemasangan list gipsum. Oke, lanjut. Ya, ini kamar utama di lantai 2. Nah, kamar utama ini kita taruh untuk pencahayaan
Ini selebar ini saya rasa udah cukup banget untuk menerangi wilayah dalam kamar. Posisinya nanti bisa lihat nanti di desainnya ada nanti dimasukin. Nah, posisi tempat tidurnya nanti di sini TV, makanya ini kita siapin untuk stop kontak dan antena. Nah, di sini juga ada saklar-saklar. Terus kita juga udah siapin untuk AC, buangan airnya dan powernya. Ini udah oke sih. Tinggal plafon aja, nanti tinggal pasang list gypsum. Nah, lanjut lagi ke kamar sebelah. Nah, ini kamar anak di lantai 2. Sama posisinya juga udah rapi sih, udah tinggal finishing lagi. Cat dasar sih udah tinggal pelapisan kedua lagi. Nah, tetap walaupun kamar ini ada di belakang, tetap kita sediain sirkulasi udara untuk jendela buat penerangan kamar belakang. Jadi walaupun tidak memakai lampu di siang hari tetap terang gitu. Jadi tetap kita sediain sirkulasi juga karena ini langsung area outdoor. Jadi tetap adem pasti kamarnya. Oke, lanjut ke belakang ya. Nah, ini wilayah semi outdoor. Nanti di sini sih tetap kita kasih solar plate. Nanti udara cuman tetap kita kasih untuk sirkulasi juga, jadi tidak tertutup rapat. Nah, untuk wilayah sini ini adalah wilayah laundry room. Nah, ini nanti ada mesin cuci dan lain-lain lah ya. Untuk ruang jemur juga, jadi tertata rapi, tidak di depan wilayah depan fasad, jadi tidak mengganggu fasad. Jadi kita taruh untuk laundry room di belakang, jadi lebih privacy lah gitu kan, lebih enak dilihatnya, tidak mengganggu fasad. Jadi fasad full hanya taman dan tampilan luarnya tidak terganggu. Nah, ini wilayah laundry room. Habis itu ini kamar mandi lantai 2. Nah, ini kamar mandi lantai 2 kita taruh di belakang di dekat laundry room. Kenapa nggak di dalam kamar? Nah, biar lebih luas kamarnya. Jadi kita fokusin kamar mandi, sengaja kita pisahin tata layoutnya. Kita taruh wilayah paling pojok belakang di dekat laundry room. Pas bertepatan dengan kamar mandi di bawah. Jadi sama-sama atas dan bawah itu kamar mandi. Jadi harusnya lebih aman dan pemipaan juga satu jalur. Nah, ini lagi proses perendaman. Makanya kita biasa karena ini di lantai 2, kita cek dulu apakah ada rembesan atau tidak di lantai bawah. Gitu. Makanya ini kita proses perendaman kurang lebih sekitar 5 harian lah. Gitu. Oke, nah yang di sini nih, nah ini adalah tempat gudang nanti. Nah, ini gudang, nanti di sini ada skat partisinya kita buat. Kalau atas tetap tertutup nanti. Nah, ini wilayah gudang. Jadi pasti di rumah itu butuh kebutuhannya kurang lebihnya untuk naruh barang-barang kebutuhan di rumah, makanya biasanya butuh gudang atau storage. Dari owner juga kebetulan sudah oke. Beliau minta storage juga untuk penempatan barang-barang perabotan rumah lah kurang lebihnya. Nah, nanti di sini adanya. Oke, lanjut ke depan ya, balkonnya. Nah, ini balkon area. Ini balkon area. Jadi kalau kita lihat dari desain nanti ditongolin juga, dicantumin. Nah, ini nanti adalah taman yang kita buat. Jadi tetap biar kelihatan ada hijaunya nanti. Nah, ini karena tertutup, ini roster. Kalau dari bawah kelihatan gitu. Jadi tetap tampilan fasadnya itu ada pemanisnya ya, karena konsepnya modern minimalis ya. Nah, atap PVC juga udah mulai kepasang di wilayah atas gitu.
finishing granitnya itu kita kasih urat kayu. Nah, kita kasih urat kayu untuk finishing granit. Nah, karena ini area balkon, area yang pasti basah. Nah, kita sediakan untuk buangan air di pojok sini dan di pojok sana. Gitu. Jadi ada 2 buangan untuk wilayah balkon agar air tidak ada luapan atau tidak mampet. Gitu. Jadi untuk wilayah balkon kita siapin 2 buangan, satu pojok sini, satu pojok sana. Jadi air itu posisinya levelingnya bisa ke kiri dan bisa ke kanan. Gitu. Jadi harusnya lebih aman. Nah, untuk wilayah masuk ke tadi ruang dalam ini kita udah sediain openingan jendela juga sebesar ini untuk penerangan wilayah dalam. Jadi rumah yang bagus itu sirkulasinya oke, pencahayaannya juga oke di siang hari. Jadi bisa meminimalisir listrik, kurang lebihnya itu, dan sirkulasi anginnya juga bagus dari depan ke belakang, blong. Nah, akhirnya rumahnya lebih adem. Oke, lanjut. Nah, untuk carport itu kita sediain pintu juga di sini. Jadi dari area dapur ada pintu ke arah ke wilayah carport. Nah, di sini juga ada jendela dapur. Jadi di saat masak ataupun ada proses kegiatan di wilayah dapur, ini bisa dibuka jendela. Jadi tidak pengap, walaupun tetap ada cooker hood di wilayah dapurnya. Nah, ini carportnya kurang lebihnya 1 mobil cukup. Kurang lebihnya kita jadi maksimalin wilayah dengan luas kurang lebih sekitar 4,5 meter lah gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini teras utama di sebelum masuk ke rumah. Nah, kurang lebih terasnya sebesar ini nanti. Nah, di sini masih bisa kita manfaatin untuk wilayah parkir motor gitu. Jadi pemanfaatan ruang dengan hanya luasan sebesar ini bisa kita manfaatin untuk teras dan parkiran satu motor. Jadi makanya kita buat openingan di sini juga. Jadi ada pagar untuk carport, ada pagar untuk masuk pintu utama. Jadi bisa banyak keuntungan karena memiliki 2 akses. Jadi kalau misalnya memang kita hanya mau mengeluarkan motor atau kita jalan kaki, tidak perlu menggunakan gerbang utama. Lanjut. Ya, itu dia tadi kita udah cek proyek kita, udah bedah lah ya di dalamnya progres pengerjaan di proyek PHB. Nah, dengan tipe 60 di Serenity bisa jadi apa? Ya seperti tadi. Yang mau desain rumah, mau bangun rumah, renovasi, dan lain-lainnya bisa kontak kami di Rumah Serenity, kontraktor Serenity, desain Serenity. Nah, bisa langsung kontak ke situ, Instagram, TikTok, YouTube. Nah, di situ ada di bio-nya, udah ada kontak adminnya, langsung kontak aja. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.